Shalom dan puji Tuhan, saudara, atas kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Untuk memulai, saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pimpinan penjagaan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada minggu ini, saudara, kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Pilihlah Kehidupan. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah ini. Kehidupan yang bagaimana menjadi pilihan Anda? Karena tajuk kita adalah Pilihlah Kehidupan. Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita di dalam ayat-ayat yang dipaparkan di screen yang pastinya akan membantu kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, dalam pelajaran kita pada minggu ini, kita boleh melihat secara keseluruhan tema pelajaran kita. Kita akan mempelajari beberapa topik, yaitu kontroversi besar. Sejak awal sejarah, Alkitab adalah mengenai perjuangan kosmik antara Tuhan dengan hukumnya, pembawa terang dan kehidupan, dan syaitan dengan jalannya yang membawa maut dan kegelapan. Kemudian tema yang kedua di dalam pelajaran kita pada minggu ini ialah kewajiban untuk memilih. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, Israel dicabar oleh Tuhan untuk membuat pilihan antara dua jalan. Paradoksnya adalah bahwa jika mereka memilih jalan yang salah, mereka akan kehilangan kebebasan mereka dan benar-benar tidak dapat memilih sama sekali. Dan yang ketiga, isu dipertaruhkan, yaitu apa? Hidup adalah isu yang dipertaruhkan. Mari kita masuk ke introduction pelajaran kita pada minggu ini. Musa di dalam buku Ulangan menawarkan dua jalan kepada bangsa Israel. Satu menuju kehidupan dan satu lagi jalan menuju kematian. Apakah kita memiliki pilihan yang sama pada hari ini? Apakah ada pilihan ketiga atau keempat? Apakah penting untuk membuat keputusan? Atau dapatkah kita mengikuti arus dunia ini? Perkabaran dalam kitab Ulangan sangat jelas, yaitu nasihat terpenting bagi kita diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Yaitu apa, saudara? Pilihlah kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam buku Ulangan 30 ayat 19. Saudara, untuk kita membahas pelajaran ini lebih detail lagi, lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada topik-topik seperti yang tertera di screen. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu tajuk yang pertama, yaitu pohon kehidupan, kemampuan untuk memilih. Apakah dua pilihan yang Tuhan tunjukkan kepada Adam mengenai kewujudan mereka di Taman Eden? Kejadian 2 ayat 16 sehingga 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, sejujurnya kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, ada banyak jenis makhluk hidup di bumi, tetapi hanya manusia yang dapat membuat keputusan atau pilihan secara moral. Tuhan tidak memberi hewan kemampuan untuk memilih makanan mana yang dapat mereka makan. Kejadian 1:30. Namun, Dia melarang manusia memakan buah tertentu dan memberitahu mereka tentang akibat dari ketidaktaatan. Adam dan Hawa memilih kematian. Itulah yang terjadi. Mereka tidak mematuhi perintah dan kehilangan akses kepada pohon kehidupan.
Namun demikian, Tuhan campur tangan untuk menghindari menyerahkan nasib umat manusia pada akibat dari pilihan itu. Dia menyusun atau Tuhan menyusun rencana untuk memberi kita akses kepada atau ke pohon kehidupan melalui Yesus Kristus. Seterusnya, tajuk yang kedua atau topik yang kedua, harus memilih, tiada jalan tengah. Nasib manakah yang akan menjadi milik kita? Hidup atau mati? 1 Yohanes 5 ayat 12 katakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apa makna ayat ini, saudara? Alkitab hanya menyajikan dua pilihan. Kita hanya dapat memilih antara hidup atau mati. Apakah ada jalan tengah? Dapatkah kita menjadi bahagian dari hidup dan mati pada saat yang bersamaan? Dapatkah kita bersikap neutral sahaja? Dapatkah kita menghindari membuat suatu pendirian atau tidak membuat pilihan sama sekali? Yohanes sangat jelas tentang hal ini. Mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan memiliki hidup. Tetapi mereka yang tidak menerimanya akan binasa, yaitu akan menderita kematian. Saudara, tidak membuat keputusan atau menundanya sama dengan memilih kematian. Tidak ada lagi pilihan. Itu makanya sekali lagi buku Ulangan menjelaskan, pilihlah kehidupan. Seterusnya, tajuk yang ketiga, dua pilihan, berkat dan kutuk. Apa pilihan yang terbaik, berkat atau kutuk? Bagaimana memilih yang terbaik ini? Ulangan 30 ayat 15 katakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara, perbezaan antara hidup dan mati ditentukan oleh keberuntungan, kehidupan, dan kecelakaan atau kematian. Tawaran Tuhan cukup mudah. Dia menawarkan kita satu pilihan, dan pilihan itulah yang terbaik, keberuntungan dan kehidupan. Dia menjelaskan apa yang baik. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup. Ulangan 30 ayat 16. Mengasihi Tuhan memberi kita kehidupan. Kematian adalah akibat alami dari hidup terpisah dari Tuhan. Lucifer adalah makhluk pertama yang memilih kematian. Sejak saat itu kita semua berjuang di antara dua pilihan ini. Namun, sekali lagi saudara, Ulangan 30:19 katakan, pilihlah kehidupan. Seterusnya, tajuk yang keempat, tidak terlalu sukar bagi Anda. Pilihan yang mudah. Semudah apa membuat pilihan itu? Apakah ada cara Tuhan ajarkan untuk kita untuk membuat pilihan yang terbaik itu? Ulangan 30 ayat 11 katakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Untuk membuat keputusan yang bijaksana, kita harus memahami akibat dari setiap pilihan. Oleh karena itu, Tuhan menjelaskan akibat dari menaatinya atau tidak menaatinya kepada Israel. Ulangan 28. Dia juga menjamin mereka bahwa Dia akan selalu bersedia untuk mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan kedua jika mereka sadar dari ketidaktaatan mereka. Ulangan 30 ayat 1 sehingga 3. Di sisi lain saudara, membuat pilihan ini mudah. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga mudah untuk membalas kasih-Nya dan meresponnya dengan melakukan apa yang Dia suka, melakukan apa yang Tuhan suka. Juga mudah untuk mengetahui apa yang disukai oleh Tuhan. Itu bukan misteri, karena sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Sekali lagi saudara, Ulangan 30:19, pilihlah kehidupan.
Dan yang terakhir, topik yang kelima, yaitu persoalan tentang penyembahan, keputusan akhir atau pilihan akhir. Apa kaitan siapa yang disembah dengan keputusan atau pilihan akhir kita? Ulangan 8 ayat 19 katakan, "Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa." Ibadah adalah kunci dalam pertentangan besar. Tuhan adalah Allah yang cemburu, Ulangan 5:9. Jadi, Tuhan tidak menerima berbagi penyembahan kita dengan siapapun atau apapun. Pada saat kita menyembah seseorang atau sesuatu selain daripada Tuhan, kita memilih kejahatan dan kematian. Ibadah lebih dari sekadar membungkuk ke depan patung. Menerima kekuasaan orang di atas Tuhan juga merupakan masalah penyembahan. Ini akan terjadi pada akhir zaman, ketika patung binatang akan memaksakan suatu tanda kekuasaan menentang hukum Tuhan. Namun, pilihan ini tidak berlaku untuk saat itu. Kita harus membuat pilihan setiap hari antara menyembah Tuhan atau meninggalkan Dia. Itu makanya saudara, pada hari ini jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan atau beberapa tahun akan datang. Tetapi yang pastinya pilihan yang terbaik itu adalah sekali lagi, pilihlah kehidupan. Ulangan 30 ayat 19. Pena Inspirasi mengatakan, setiap jiwa memiliki surga untuk dimenangkan dan neraka untuk dijauhi. Ketika semua perkara diadili, tidak seorang pun akan memiliki alasan. Tidak seorang pun perlu binasa. Terserah pilihan mereka sendiri siapa yang harus menjadi pemimpin mereka, Kristus atau setan. Semua bantuan yang diterima Kristus dapat diterima setiap orang dalam pencobaan besar. Salib berdiri sebagai janji bahwa tidak seorang pun perlu hilang, bahwa pertolongan berlimpah disediakan untuk setiap jiwa. Kuasa memilih Allah telah diberikan kepada manusia. Inilah yang harus digunakan oleh manusia. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dengan dirimu sendiri. Engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan-keinginan hati itu. Tetapi engkau dapat memilih melayani Tuhan. Engkau dapat memberikan kemauan padanya. Lalu Dia akan bekerja di dalam engkau, di dalam diri kita, dan mengerjakannya semua sesuai dengan kerelaan Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa walaupun banyak pilihan yang ditawarkan oleh dunia, kita dipanggil untuk memilih Yesus, sumber kehidupan, karena inilah pilihan yang terbaik untuk hidup kekal. Sekali lagi saudara, pilihlah kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami dan menolong kami memahami pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.